Saudara-saudara yang saya kasih dimanapun saudara-saudara berada, kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian GKI Sangkrah Solo. Pada hari ini, tanggal 7 November tahun 2022, saya mengajak saudara untuk membuka bagian Alkitab kita, yaitu surat 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-16, yang berbunyi demikian. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita mengawalinya dengan berdoa. Ya Tuhan, biarlah Roh-Mu membuka hati dan pikiran kami, supaya kami memahami apa yang Tuhan firmankan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, saksi itu pasti berhubungan dengan pengadilan. Ya. Kata saksi itu hanya muncul dalam dunia peradilan atau pengadilan. Siapakah saksi itu? Atau siapakah yang dapat menjadi saksi itu? Mereka yang bisa, yang dapat, yang sah menjadi saksi di dalam pengadilan adalah orang yang mendengar secara langsung atau orang yang melihat secara langsung suatu peristiwa atau orang yang mengalami secara langsung peristiwa tertentu. Kalau orang itu mengatakan bahwa saya menurut kata orang, ya, saya mendengar demikian dan demikian, tentu orang semacam ini tidak bisa menjadi saksi. Ia akan ditolak kesaksiannya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga menjadi saksi Tuhan. Ia harus mendengar, melihat, dan atau mengalami secara langsung. Nah, tentu muncul dalam pertanyaan dalam benak dan dalam pikiran kita, kalau Petrus, penulis surat yang kita baca tadi, ya tidak masalah. Dia ada ketika Tuhan Yesus melayani sebagai manusia. Dia mendengar, dia melihat, dia bersentuhan, bahkan juga dia mengalami secara langsung bagaimana kuasa dari Tuhan Yesus itu. Tapi bagaimana dengan kita yang hidup sekian ribu tahun sesudah peristiwa Yesus itu? Saya yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu saja kita tidak perlu menuntut diri kita atau menuntut orang lain bahwa untuk menjadi saksi Tuhan harus seperti Petrus secara harafiah melihat, mendengar, dan mengalami kehadiran Tuhan secara jasmani. Saya yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi saksi Tuhan dibutuhkan dua hal yang penting. Apa itu? Yang pertama adalah keterbukaan. Yang kedua adalah kerendahan hati. Keterbukaan untuk mengakui bahwa ada Tuhan hadir dan berkarya atau bekerja di dalam kehidupan kita. Dan kerendahan hati untuk mengakui adanya Tuhan dalam kehidupan kita. Ambil contoh, seseorang yang baru saja menjalani operasi apapun. Katakanlah yang ringan saja, ya, operasi usus buntu misalnya. Itu kan sebenarnya cukup ringan, ya, bukan sesuatu yang sangat menakutkan. Kalau seseorang itu terbuka dan rendah hati, selesai operasi, usus buntunya berhasil diangkat dan dia dipulihkan dari sakitnya, dia akan mengatakan bahwa itu adalah karya Tuhan dalam kehidupan saya. Dengan penuh kerendahan hati saya mengakui bahwa kalau bukan Tuhan yang menolong, bisa fatal. Faktanya memang demikian, kelihatannya operasi kecil, tetapi ketika terjadi kesalahan kecil saja bisa fatal. Nah, tetapi kalau orang yang tidak memiliki keterbukaan, tidak memiliki kerendahan hati, dia akan mengatakan, itu kan operasi kecil.
tidak dibutuhkan sesuatu yang luar biasa. Ya. Semua dokter bisa melakukannya. Operasinya pun hanya beberapa belas menit barangkali, ya mungkin setengah jam paling lama. Tidak ada yang perlu ditakutkan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jadi kondisi saya baik, kondisi saya sehat, setelah operasi juga berhasil dengan baik. Tidak perlu melibatkan Tuhan. Ada orang yang bisa bersikap semacam itu. Tetapi apa keuntungan dan kerugiannya? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita memiliki keterbukaan dan kerendahan hati di dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, dan kita senantiasa mempersaksikan bagaimana Tuhan itu selalu hadir, berkarya, bekerja, menolong dirinya, maka sungguh orang semacam ini akan terus-menerus dikuatkan dan diteguhkan. Bahkan ia juga akan menatap hari depannya itu dengan penuh pengharapan, karena ia yakin akan kesetiaan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Sebaliknya, ketika seseorang tidak memiliki keterbukaan dan kerendahan hati, ia hanya mengandalkan kekuatannya, ia hanya mengandalkan apa yang menjadi harta miliknya misalnya. Pada saatnya nanti, kita sadar, kita tahu bahwa semuanya itu tidak bisa menolong. Dalam situasi tertentu, kekuatan manusia ada batasnya. Harta kekayaan manusia juga fana, mudah sekali lenyap, mudah sekali habis. Nah, ketika itu terjadi, maka betapa mudahnya orang seperti ini yang tidak memiliki keterbukaan dan kerendahan hati di hadapan Tuhan akan hancur oleh karena berbagai peristiwa besar yang menghadang perjalanan hidupnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menjadi saksi Tuhan yang mempersaksikan kehadiran Tuhan, karya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu dinampakkan dengan hidup yang senantiasa berpengharapan, hidup yang senantiasa diliputi dengan sukacita. Maka sungguh kehidupan kita akan senantiasa diteguhkan oleh Tuhan sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan. Biarlah Tuhan yang memeteraikan firman-Mu ini di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.